Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, syadu la ilaha illallah, syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain al-badu. Anak-anak kelas 7 yang dimuliakan Allah, hari ini Bapak akan memberikan kisi-kisi untuk persiapan sumatip tengah semester kelas 7 ganjil di kurikulum Merdeka. Anak-anak yang dimuliakan Allah, ada 2 bab yang telah kita pelajari di kelas dan perlu disiapkan untuk nanti STS atau sumatip tengah semesternya. Yang pertama, bab 1 itu tentang akidah Islam. Silakan dibaca-baca lagi, disiapkan lagi apa itu akidah, secara bahasa, secara istilah, pengertian itu yang harus disiapkan. Dasar akidah Islam selanjutnya ada Al-Quran, ada hadis yang menjadi dasar akidah kita. Kemudian tujuan mempelajari akidah Islam, untuk apa dan lain-lainnya. Silakan baca kembali di buku paket ya, sudah komplit, bahkan beberapa Bapak tambahkan pada saat pembelajaran. Manfaat mempelajari akidah Islam itu juga silakan dipelajari. Berikut yang terakhir di bab 1 itu ada keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan. Nah, dulu sempat Bapak jelaskan materi tentang apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Berikut juga Bapak berikan kemudahan untuk memahami dalam sebuah pohon iman. Akarnya itu iman, Islam itu adalah batangnya, pohon atau daunnya itu adalah ihsannya. Itu digali kembali. Yang kedua, yang akan diujikan nanti tentang sifat-sifat Allah. Ya, sifat wajib, sifat yang harus ada 20, wujud, qidam, baqo. Berikut juga sudah Bapak perintahkan untuk kalian untuk menghafal ya, wujud artinya ada, qidam terdahulu yang kemarin di tes lisan dan tes praktik masing-masing atau individu. Sifat mustahil, sifat yang tidak boleh ada 20 juga, ada mudus, pana, dan lain-lain. Dan sifat jaiz hanya 1, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Nah, selanjutnya ada sifat wajib masuk ke dalam kategori pembagiannya lagi. Ada sifat nafsiyah, ada nafsiyah itu ada sifat wujud, salbiah, sifatnya dari mana ke mana. Di buku paket sudah komplit, silakan dipelajari agar hasilnya maksimal. Kemudian yang terakhir, pengamalan sifat. Ya, nanti akan diberikan soal-soal yang misalkan tentang adanya Allah, tentang Allah diri sendiri dan lain-lain. Nah, itu maka kuncinya harus hafal sifat wajib yang 20 dan sifat mustahil 20. Kalau hafal, insya Allah mudah. Nah, itu ya kisi-kisi secara umum untuk sumatip tengah semester kelas 7 ganjil. Baik, selanjutnya kita coba latihan ya. Anak-anak silakan bisa disimak sekaligus latihan di rumah. Ini soal bukan soal nanti, tapi ini soal-soal sebelumnya, tahun sebelumnya yang dijadikan sebagai pedoman, barangkali nanti muncul kembali di STS selanjutnya. Baik, kita mulai. Yang pertama, pernyataan berikut yang merupakan pengertian akidah secara istilah adalah, hati-hati jangan sampai terkecoh. Ini ada di PH pertama juga ya, kemarin di sumatip harian. Nah, jadi pastikan disimak kembali. Akidah secara istilah yang mana kira-kira jawabannya? Suatu pokok dasar keyakinan yang paling yang pasti adalah antara C dengan D ya. Nah, karena bicara tentang akidah Islam, maka jawabannya adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang Islam, itulah disebut dengan akidah. Jadi jawabannya C. Yang kedua, pernyataan berikut yang membedakan akidah Islam dengan akidah selain Islam adalah dari sisi apanya? Dari sisi keyakinan menyembah Tuhan. Ada yang 3 dalam 1, Yesus Kristus, Bapa Allah, Bunda Maria. Nah, kita dalam keyakinan agama kita, Tuhan itu lam yalid wa lam yulad. Ya, Allahu Ahad. Itu jawabannya D. Yang ketiga, biasanya ada juga soal-soal berbentuk ayat, kemudian kalian tinggal dicarikan maksudnya. Nah, ini ada di surat Al-Ikhlas. Hulallahu ahad, katakanlah dia Allah yang maha satu. Jadi jawabannya adalah yang mana nih? Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Oke, lanjut yang kedua. Ini masuk ke sifat Allah ya. Adanya Allah dapat dibuktikan dengan adanya alam semesta seisinya ini. Bapak pernah tanya, mengapa kalian harus percaya adanya Allah? Karena ada ciptaannya. Ini salah satu pengamalan sekaligus narasi tentang sifat wujud ya, wujud atau adanya Allah. Jawabannya C. Lanjut. Yang kelima, dasar akidah Islam bersumber pada apa? Al-Quran dan hadis. Al-Quran betul, hadis betul, tapi yang paling penting adalah Al-Quran dan hadis. Yang keenam, firman Allah yang diwahyukan pada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril banyak menjelaskan akidah Islam. Firman ini terkumpul menjadi kitab yang disebut dengan Al-Quran. Gampang ya? Nah,
Segala yang datang dari Nabi, perkataan, perbuatan, persetujuan, ya itu dinamakan dengan al-hadis. Ya, hadis. Akidah yang dimiliki seorang dapat menentukan apanya? Sangat menentukan pada sikap dan perilaku, kedudukannya, kemantapan hati. Yang paling penting apa? Akidah itu yang dimiliki seseorang itu dapat menentukan jenis perbuatan yang dilakukan. Nah, ini jawabannya. Lebih kepada perbuatan. 3 unsur yang tidak mungkin dipisahkan. 1 iman, yang kedua ihsan, yang ketiga Islam. Iman, Islam, dan ihsan. Sifat ini yang tergolong sifat wajib Allah yang tergolong ma'nawiyah. Nah tadi ya ada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Nah ma'nawiyah itu yang akhir-akhir, berarti sifatnya apa tuh? Hayyan. Nah, sifat yang berhubungan dengan zat Allah semata disebut dengan sifat nafsiyah, satu-satunya yaitu wujud. Ada. 12. Sifat wajib ini yang bukan tergolong sifat wajib bagi Allah salbiyah adalah yang mana nih? Wujud, kidam, bako, yang bukan. Mukhalafatul hawadis, yang salah adalah mutakal lima. 13. Di antara sifat wajib bagi Allah sebagaimana penyataan di bawah ini kecuali. Apa tuh sifat wajib Allah itu? Harus menerima ibadah dari hambanya, mengatur manusia dengan Allah yang dikehendaki. Kebebasan sudah jelas, Allah ikut campur atau tidak dalam keberhasilan usaha makhluknya. Jadi kecuali yang mana? Di antara sifat wajib bagi Allah harus menerima ibadah dari hambanya. Nah ini yang salah ya. Harus menerima ibadah dari hambanya. Salah. 14. Qulallahu ahad. Tadi juga diulang ada ayatnya. Katakan Allah itu maha satu. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah itu bersifat apa tuh? Wahdaniyah. Allah itu tunggal esa. 15. Timbulnya peristiwa berupa semburan lumpur, minyak bumi di Porong Sidoarjo mengakibatkan banyak pemukiman warga fasilitas umum tenggelam. Semburan lumpur tidak mampu diatasi oleh masyarakat. Kejadian ini menunjukkan bukti Allah benar-benar bersifat apa nih? Benar-benar Allah bersifat kuasa, ya berkuasa. C. 16. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lakum fayakun. Ini menyatakan tentang bahwa ketika Allah sudah berkehendak maka jadilah. Sifat wajib Allah ialah sifat yang pasti ada, harus ada. Kembalikan sifat wajib ya sifat mustahil, gampang ya. Allah bersifat wujud tidak mungkin Allah bersifat adam. Allah bersifat kidam tidak mungkin Allah bersifat hudus, ya adam hudus. Oke, itu ya silakan dipelajari, jangan sampai lupa ya agar nanti hasilnya maksimal. Terima kasih, semangat terus anak-anak. Jangan lupa yang belum subscribe channel Bapak, di subscribe ya. Nanti materi-materi selanjutnya akan Bapak buatkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.